Buat yang merasa kalau nilai akademisnya nggak terlalu bagus, jangan ngerasa down dan patah semangat. Mungkin saja bakat kamu memang bukan di bidang akademis. Bisa jadi di bidang seni atau di bidang permesinan seperti yang dimiliki oleh pendiri Honda, yakni Soichiro Honda. Dalam pendidikan formal, Soichiro Honda memang memiliki track record yang nggak terlalu mulus. Pernah suatu waktu, di saat pembagian rapot, melihat nilai di rapotnya yang jelek, Soichiro yang nggak mau mengecewakan kedua orang tuanya, memilih untuk memalsukan stempel keluarga yang seharusnya digunakan untuk menstempel rapot sebagai bukti penyerahan rapot kepada kedua orang tuanya. Stempel ini Soichiro buat dari ban bekas dan ternyata, melihat Soichiro berhasil membuat stempel keluarga sendiri, banyak teman-teman sekelasnya yang juga tertarik dan ikut-ikutan memesan stempel keluarga. Sebetulnya, nama keluarga Soichiro sangat mudah dipalsukan, sehingga jika dilihat sekilas, stempel tersebut nampak asli. Yang jadi masalah adalah stempel keluarga milik teman-temannya, karena ternyata huruf-huruf kanji pada nama keluarga teman-temannya lebih sulit untuk dipalsukan. Gurunya yang mulai curiga pun akhirnya menegur Soichiro. Imbasnya, ayah Soichiro pun marah. Ia lalu menghukum anaknya itu dengan nggak memberikan makan siang dan menyuruhnya berlutut di sudut ruangan. Soichiro memang nggak terlalu tertarik dengan pendidikan. Di tahun 1922, setelah belajar di sekolah selama 8 tahun, ia menemukan iklan di salah satu perusahaan kendaraan. Dalam iklan tersebut disebutkan bahwa Art Sokai Company saat itu sedang membutuhkan asisten montir. Sedari kecil, Soichiro memang tertarik dengan permesinan. Ia selalu senang membantu ayahnya yang memiliki bengkel sepeda. Dan gara-gara kecintaannya pada dunia permesinan, dengan hanya bermodalkan nekat, berangkatlah Soichiro ke Tokyo. Sayangnya di Tokyo, ia nggak langsung mendapatkan apa yang diinginkan. Ia memang diterima di Art Sokai Company, tetapi pekerjaan yang ditawarkan hanya sebagai karyawan magang. Tugasnya saat itu pun hanya sebagai tukang bersih-bersih dan pengantar makanan. Kalau memang sudah cinta dan bakat yang berbicara, meski bekerja sebagai tukang bersih-bersih, tetap nggak akan mampu menghapus kecintaan dan obsesi Soichiro terhadap dunia permesinan. Ia justru terus mempelajari segala ilmu mesin hingga pengetahuan dan skillnya meningkat. Sampai suatu hari, pemilik bengkel Art Sokai yang terkesan dengan kemampuan Soichiro mengizinkannya untuk membantu di bengkelnya yang kedua. Ia lantas disuruh membantu dalam mendesain mobil balap Curtiss. Berkat kerja keras Soichiro, Art Sokai Company berkembang dan semakin populer. Beberapa cabang baru dibuka sebagai imbas dari kepopuleran Art Sokai yang meningkat. Soichiro, di umurnya yang baru menginjak 21 tahun, berkat kemampuannya berhasil meninggalkan posisinya sebagai tukang bersih-bersih. Ia malah didapuk menjadi pimpinan di salah satu cabang. Berhasil menjadi pimpinan cabang, Soichiro justru semakin berinovasi. Ia mulai mencoba mengganti jeruji kayu dengan jeruji besi. Selanjutnya, ia mulai memproduksi ring piston sendiri. Di masa awal-awal pembuatan ring piston, Soichiro menemukan beberapa kendala. Dan gara-gara ini, ia yang gak terlalu suka belajar secara formal, malah memutuskan untuk kuliah. Ia berpikir mungkin dengan kuliah bisa menemukan solusi agar ring piston yang dibuat bisa dibuat dengan sempurna. Tapi rupanya ia salah. Pendidikan di kampus ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia pun lebih memilih untuk bolos kuliah. Soichiro justru lebih sering menghabiskan waktunya dengan belajar dan melakukan pengamatan sendirian. Ia merasa kuliah hanya memberikan teori saja, dan apa yang dibutuhkan justru nggak ia temukan di kampus. Bahkan, satu waktu, Soichiro pernah bertengkar dengan dosennya. Soichiro merasa semua teori yang didapat saat belajar di kampus bukan apa yang dibutuhkan. Sementara, sang dosen merasa tersinggung oleh ucapan mahasiswanya itu. Akhirnya, karena memilih nggak mengikuti ujian, Soichiro pun memutuskan untuk drop out dari kampus. Produksi ring piston memang terus berjalan. Soichiro mengirimkan beberapa sampel ke Toyota. Sayangnya, dari banyaknya sampel yang dikirim, hanya 3 buah ring piston yang lolos uji coba. Pada tahun 1937, Soichiro memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan yang diberi nama Tokai Seiki agar bisa memproduksi piston ring dengan lebih leluasa. Dan berkat kerja kerasnya, ia pun mulai menemukan cara produksi piston ring yang lebih baik. Tokai Seiki berhasil menjadi pemasok besar piston ring bagi Toyota. Sayangnya nih, lagi-lagi terjadi masalah yang menghambat.
Kejatuhan Jepang di Perang Dunia Kedua berimbas bangkrutnya Tokai Seiki. Dengan berat hati, Soichiro memutuskan untuk menjual perusahaan yang ia bangun itu ke Toyota dengan harga jual sebesar 450.000 yen. Pada tahun 1946, Soichiro akhirnya membuka pabrik sepeda motor pertamanya yang diberi nama Honda Technology Research Institute. Saat itu, Soichiro memasang mesin generator kecil dari radio tentara di sepeda. Ia juga menggunakan botol air panas berbahan karet sebagai tangki bahan bakar, lalu mengisi tangki tersebut dengan minyak cemara. Produk ini kemudian diberi nama Cucu, sesuai dengan suara yang dihasilkan saat mesin dinyalakan. Rupanya, Cucu berhasil di pasaran. Produk ini laku terjual sebanyak 1.500 unit. Barulah di tahun 1947, Soichiro mengganti mesin tersebut dengan mesin 2 tak sederhana hasil buatannya. 2 tahun berselang, Soichiro memutuskan mengganti nama perusahaannya menjadi Honda Motor Company. Di tahun 1949, model motor dengan mesin 2 tak pertama resmi diluncurkan. Model ini diberi nama The Dream. Disusul 2 tahun kemudian, model bermesin 4 tak juga mulai diproduksi. Di tahun 1958, saat Honda mulai memasuki pasar Amerika, Soichiro berhasil mengukuhkan perusahaannya sebagai perusahaan motor terbesar di Jepang. Keberhasilan ini tentu berkat kerja keras Soichiro. Bahkan, suatu waktu, founder Honda ini pernah menjamu salah satu tamunya dengan sake. Karena mabuk, tamu tersebut nggak sengaja menjatuhkan gigi palsunya di toilet. Dan tahukah kamu apa yang dilakukan oleh bos Honda ini? Dia segera bergegas mencari gigi palsu itu sendirian. Gigi palsu berhasil ditemukan, dan sang tamu yang merasa puas karena gigi palsunya berhasil ditemukan dengan senang hati menandatangani kontrak kerjasama. Honda terus tumbuh. Di tahun 1961, perusahaan ini berhasil memproduksi 100.000 sepeda motor per bulan. Selanjutnya, di tahun 1968, produksi meningkat menjadi 1 juta sepeda motor per bulan. Pertengahan tahun 80-an, Soichiro berhasil menguasai 60% dari pasar dunia. Menguasai pangsa sepeda motor, Soichiro kembali ingin mewujudkan impiannya saat kecil, yakni membuat mobil. Sayangnya, keinginan ini ditentang oleh pemerintah Jepang. Mereka merasa nggak lagi perlu menambah perusahaan pembuat mobil di Jepang. Tapi bukan Soichiro namanya jika ia lebih memilih pasrah. Ia terus berusaha meyakinkan pemerintah, sampai akhirnya keinginannya pun disetujui. Di kalangan para karyawannya, Soichiro dikenal dengan sebutan Sang Hujan Badai. Julukan ini didapat akibat ledakan emosinya yang bisa membuat karyawan kaget. Meski begitu, ia juga menjadi pimpinan yang dicintai oleh para karyawannya. Soichiro memilih untuk nggak mewariskan perusahaannya kepada anak-anaknya. Baginya, seberapa bagus pimpinan, belum tentu anaknya bisa memiliki kepemimpinan yang sama hebatnya. Maka di tahun 1973, di saat ia memilih untuk pensiun, kursi presiden justru diberikan kepada karyawan yang menurutnya mampu memikul tanggung jawab tersebut. Soichiro mungkin secara pendidikan formal nggak berijazah perguruan tinggi, tapi di akhir hayatnya, ia mampu mendapat banyak penghargaan. 470 penemuan, 150 hak paten, ditambah gelar doktor kehormatan dari Michigan Technical University dan Ohio State University. Semua penghargaan itu menjadi bukti bahwa hasil nggak akan pernah mengkhianati kerja keras.